Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fauzia Apriani dari Prodi PAI, kelas PIC. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu mata kuliah praktek digitalisasi dengan dosen pengampu Bapak Cecep Abdul MS MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, dan yang selanjutnya ada teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Mekah. Teori Mekah ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, Mekah atau Mesir pada abad ke-7 Masehi. Buktinya adalah dengan adanya perkampungan Arab di Barus atau Sumatera Utara dan penggunaan mazhab Syafi'i yang sama dengan di Mesir. Dan yang selanjutnya ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini berpendapat bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari India, Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Bukti utamanya adalah bentuk nisan Sultan Malik As-Saleh atau Raja Samudra Pasai yang mirip dengan nisan di Gujarat. Dan yang selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia ini berpendapat bahwa Islam dibawa dari Persia yang sekarang menjadi Iran karena adanya kesamaan budaya seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura atau juga tradisi tablik di Sumatera Barat. Dan yang selanjutnya ada teori Cina. Teori Cina ini berpendapat bahwa Islam disebarkan oleh musafir dari Tiongkok. Hal ini didukung oleh fakta bahwa banyak tokoh awal Islam di Jawa memiliki silsilah atau pengaruh budaya Tionghoa serta adanya migrasi warga Muslim Cina ke Asia Tenggara. Dan berikutnya ada jalur penyebaran Islamisasi. Islam dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat Nusantara melalui beberapa cara utama. Dan yang pertama ada melalui perdagangan. Nah, perdagangan ini sebagai negara kepulauan, Nusantara menjadi pusat transit perdagangan dunia. Pedagang Muslim dari Arab, India, dan Persia menetap sementara di pelabuhan dan berinteraksi dengan penduduk lokal sambil berdakwah. Dan yang selanjutnya, perkawinan. Para pedagang atau ulama Muslim menikah dengan putri-putri bangsawan atau raja. Pernikahan ini secara otomatis membawa keluarga bangsawan masuk Islam yang kemudian diikuti oleh rakyat mereka. Dan yang selanjutnya melalui pendidikan. Berdirinya pesantren atau surau menjadi tempat belajar agama. Para santri yang telah lulus kemudian kembali ke kampung halaman masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang selanjutnya kesenian dan budaya. Tokoh seperti Wali Songo menggunakan wayang kulit, gamelan, dan lagu-lagu daerah untuk berdakwah. Mereka menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal sehingga masyarakat tidak merasa asing dengan ajaran tersebut. Dan yang selanjutnya tasawuf. Ajaran tasawuf yang menekankan aspek spiritualisasi dan mistisisme sangat cocok dengan pola pikir masyarakat saat itu yang masih kental dengan pengaruh kepercayaan lama. Dan yang selanjutnya faktor Islam mudah diterima di Nusantara. Nah, di sini ada beberapa faktor alasan mengapa masyarakat Nusantara sangat terbuka terhadap Islam. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu hanya mengucap 2 kalimat syahadat. Dan yang selanjutnya, pelaksanaan ibadahnya sederhana dan tidak memerlukan biaya besar. Dan yang selanjutnya, Islam tidak mengenal sistem kasta sehingga semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, penyebarannya dilakukan secara damai tanpa paksaan atau kekerasan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.